Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Hari itu matahari bersinar terik. Abu Nawas sedang tiduran di balai-balai bambu di depan rumahnya. Ia menikmati semilir angin dan secangkir teh panas sambil merenungkan filsafat tentang kehidupan dan kejujuran manusia. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari dalam rumah. Abu Nawas, panci di dapur itu makin hitam seperti hati pencuri pajak. "Tolong belikan Abu Gosok di pasar ya," teriak istrinya dari dalam rumah. Abu Nawas mendongak setengah malas. "Abu Gosok? Siapa dia? Teman lama?" tanyanya dalam hati. Tapi ia tahu jika menolak bisa berujung ceramah dari sang istri sepanjang siang. Maka ia bergegas mengenakan sorban dan sandalnya. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di pasar. Ia mulai bertanya kepada pedagang-pedagang. "Assalamualaikum tuan, apakah engkau tahu di mana rumah Abu Gosok?" Penjual kurma mengerutkan dahi. "Maaf, saya tidak kenal siapa itu Abu Gosok. Dia pedagang baru kah?" Abu Nawas geleng-geleng. "Entahlah, istriku menyuruhku mencari Abu Gosok. Katanya dia bisa membersihkan kerak panci." Sekarang giliran si pedagang kurma yang tertawa. "Hahaha, jangan-jangan istrimu menyuruh membeli Abu Gosok, bukan cari orang bernama Abu Gosok," kata si penjual kurma memberitahu. Tapi Abu Nawas keras kepala. Ia tetap yakin bahwa ini tugas yang suci, mencari manusia bernama Abu Gosok, penyelamat dapur. Ia pun masuk ke warung kopi dan bertanya pada orang-orang di dalam. "Maaf tuan-tuan, ada yang kenal dengan Abu Gosok? Katanya dia ahli membersihkan panci." Salah satu orang tua di sana menjawab dengan serius. "Abu Gosok? Saya pernah dengar nama itu. Mungkin dia tinggal di kampung sebelah. Coba cari ke barat daya. Tapi hati-hati, di sana banyak kambing yang suka nyundul orang asing." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun pergi ke kampung sebelah. Dan benar saja, dia harus menghindari dua kambing galak yang hampir menyeruduknya. Setelah lelah berjalan, ia bertemu anak kecil yang sedang main tanah. "Nak, apakah kau tahu Abu Gosok?" Anak itu mengerutkan dahi lalu berkata polos, "Kalau Abu Gosok, ibu saya pakai buat bersihin wajan. Itu cuma abu dari kayu bakar, Pak," jawab anak tersebut. Mendengar itu, Abu Nawas pun terdiam. "Jadi, selama ini aku mencari sekantong abu," pikirnya dalam hati. Dengan malu hati, Abu Nawas kembali ke pasar dan langsung ke warung bumbu. "Bu, saya mau beli Abu Gosok." Penjual bumbu tertawa kecil, lalu mengambil sebungkus abu kayu dalam plastik kecil. "Ini tuan Abu Gosoknya, 1 dirham saja. Lain kali tanya langsung saja, jangan malah cari ke kampung sebelah," ucap penjual bumbu sambil tertawa. Abu Nawas pulang dengan wajah kusut dan langkah lesu. Ia menyerahkan bungkus itu kepada istrinya. "Ini Abu Gosoknya." Istrinya mengerutkan dahi lalu menatap heran. "Kamu beli Abu Gosok kenapa lama sekali?" tanya istrinya penasaran. Abu Nawas menarik napas panjang. "Aku sempat tersesat dalam pencarian makna. Aku kira Abu Gosok itu orang." Istrinya tertawa terbahak-bahak sampai hampir jatuh dari bangku. "Masya Allah, lain kali dengar baik-baik, kalau disuruh istri, itu baru namanya suami idaman." Pesan dari cerita ini, jangan langsung menyimpulkan sesuatu dari namanya saja. Tidak semua yang bernama Abu itu orang. Kadang itu cuma abu beneran.
Di suatu pagi yang cerah, Abu Jahil duduk sendirian di depan rumah. Ia terlihat jenuh dengan suasana yang dialaminya. Dan untuk menghilangkan rasa tersebut, ia pun pergi menemui Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, boleh saya masuk?" tanya Abu Jahil. "Silahkan, ada apa Abu Jahil?" tanya Tuan Hamid. "Tidak ada apa-apa, aku hanya sedang suntuk saja," jawab Abu Jahil. "Oh, kalau begitu kita sama. Bagaimana kalau kita mancing?" ajak Tuan Hamid. "Wah, itu ide yang bagus, ayo kita berangkat," sahut Abu Jahil. Maka berangkatlah mereka berdua menuju sungai yang banyak ikannya. Setelah sekian lama menghabiskan waktu di sana, Abu Jahil hanya memperoleh ikan 3 ekor, sedangkan Tuan Hamid mendapatkan 9 ekor ikan. Karena waktu sudah menjelang sore, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Ketika di tengah perjalanan, Abu Jahil berkata, "Tuan Hamid, kita bagi 2 ikannya ya." Tuan Hamid membalas, "Maksudnya bagaimana Abu Jahil?" Kemudian Abu Jahil menjelaskan, "Begini, engkau kan dapat 9 ekor, dan aku 3 ekor ikan. Jadi totalnya kan ada 12. Kita bagi 2 sama rata, kamu 6, aku 6. Bagaimana?" Mendengar hal itu tentu saja Tuan Hamid menolaknya. "Wah, tidak bisa begitu. Aku kan mendapat 9 ekor hasil usahaku sendiri. Begitu juga denganmu," protes Tuan Hamid. "Aku nggak mau tahu. Pokoknya kita harus bagi 2 sama rata. Karena kita berangkatnya juga sama-sama," ujar Abu Jahil. Mereka berdua pun akhirnya terlibat pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Karena masing-masing dari mereka tidak ada yang mau mengalah. "Lebih baik masalah ini kita tanyakan kepada Abu Nawas," saran Abu Jahil. "Baik, aku setuju," jawab Tuan Hamid. Kemudian mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil menceritakan permasalahannya. "Jadi apa yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Aku ingin ikannya dibagi secara adil," jawab Abu Jahil. "Keadilan apa yang ingin kau pilih? Cara manusia atau cara Tuhan?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin cara Tuhan saja, karena Tuhan Maha Adil," jawab Abu Jahil. "Baiklah, aku akan memutuskannya dengan cara keadilan Tuhan," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas membagikan 3 ekor ikan untuk Abu Jahil dan 9 ekor ikan untuk Tuan Hamid. Melihat hal itu, Abu Jahil tidak terima. "Keadilan macam apa ini? Masa aku hanya dapat 3 ekor?" protes Abu Jahil. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjelaskan, "Wahai Abu Jahil, ketahuilah Tuhan tidak akan membagi rezeki yang sama kepada setiap orang. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Itu semua tergantung pada usahanya masing-masing." Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil hanya terdiam. Usaha yang ia dapatkan memang hanya memperoleh 3 ekor ikan. Dikisahkan, beberapa bulan belakangan ini, Abu Nawas disibukkan kegiatan berdagang. Dalam sebulan, ia sampai 4 kali bolak-balik keluar kota yang berbeda. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas mendatangi sebuah kota yang belum pernah ia singgahi sebelumnya. Dan kepergiannya kali ini, ia ditemani oleh Hasan, sahabat karibnya. Dengan membawa barang dagangan, mereka berdua pun mulai melakukan perjalanan. Setibanya di sana, Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kondisi kota tersebut. Di sana banyak sekali terdapat monyet. Bahkan hampir di setiap jalanan kota, pasti ada monyet yang berkeliaran.
Dan sialnya lagi, penduduk setempat tidak suka dengan keberadaan orang asing. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas dan Hasan mencoba bersikap ramah kepada warga. Tentunya dengan tujuan agar ia bisa menjalankan usahanya. Akan tetapi, dengan caranya tersebut, para penduduk justru mempunyai rencana jahat terhadap mereka. Awalnya para warga berpura-pura membeli dagangan milik Abu Nawas. Namun lama-kelamaan mereka mulai berhutang. Karena yang berhutang hampir seluruh warga membuat dagangan Abu Nawas menjadi ludes dan uang tidak ia dapatkan. Ketika Abu Nawas mencoba menagihnya, mereka malah mengancam akan membunuhnya. Hasan yang merasa kasihan lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kau sendiri tahu, semua penduduk di sini telah berbuat jahat kepada kita." Abu Nawas pun termenung untuk beberapa saat. Tak lama kemudian, muncullah ide cemerlang di otaknya. Jangan khawatir, kita pasti bisa pulang dengan membawa uang. Saat ini yang aku perlukan, aku hanya butuh sedikit modal. Apa kau masih punya uang? Tanya Abu Nawas. "Iya, aku ada 5.000 dinar, jawab Hasan. "Bagus, nanti kau ikuti saja rencanaku," balas Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan Hasan mulai menjalankan rencananya. Di hadapan para warga, Abu Nawas berkata bahwa ia akan membayar 1 dinar untuk 1 ekor monyet. Mendengar hal itu, para penduduk sempat tak percaya, mengingat di kota tersebut banyak sekali monyet yang berkeliaran. Bisa dibilang keberadaan monyet di kota mereka tidak ada harganya dan sangat mengganggu kenyamanan. Kemudian salah satu dari mereka mencoba untuk membuktikannya, dan ternyata memang benar. Mereka memperoleh uang dari Abu Nawas karena telah membawakan monyet, di mana 1 ekornya dihargai 10 dinar. Dan sejak saat itu, para penduduk meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka lebih memilih untuk berlomba-lomba menangkap monyet yang ada. Hingga dalam waktu beberapa hari, ribuan monyet telah berhasil ditangkap dan dijualnya kepada Abu Nawas. Kini keberadaan monyet di kota tersebut sudah berkurang dan jarang terlihat. Para penduduk pun berhenti berburu dan kembali pada pekerjaan mereka masing-masing. Akan tetapi, yang membuat mereka terkejut, Abu Nawas memberikan pengumuman baru bahwa ia masih membutuhkan monyet lebih banyak lagi. Tak tanggung-tanggung, kali ini ia berani membayar per ekornya menjadi 100 dinar. Tentu dengan uang yang segitu besar, membuat warga kembali bersemangat untuk berburu monyet di kota mereka. Namun keberadaan monyet sudah menipis. Hanya beberapa orang saja yang berhasil mendapatkannya. Setelah kota itu benar-benar bersih dari monyet, Abu Nawas menjalankan rencana selanjutnya. Ia kembali berkata kepada orang-orang bahwa ia akan membayar 500 dinar untuk 1 ekor monyet. Tapi karena ia harus pergi keluar kota, urusan ini akan diserahkan kepada Hasan. Hasanlah yang akan mewakili dirinya untuk membeli monyet-monyet tersebut. Singkat cerita, setelah Abu Nawas meninggalkan kota, para penduduk kebingungan harus kemana lagi berburu monyet. Disinilah Hasan memainkan perannya. Ia pun memberitahu kepada warga, "Ngapain kalian bingung? Ribuan monyet sudah aku kumpulkan di sebuah kandang yang besar. Kalau kalian mau, aku akan menjualnya 300 dinar per ekor. Nanti kalau Abu Nawas sudah kembali, kalian bisa menjualnya kepadanya dan kalian akan mendapatkan untung 200 dinar, kata Hasan memberitahu. Mendengar itu mereka pun tergiur dengan tawaran Hasan. Para penduduk lalu mengumpulkan semua uang mereka dan membeli semua monyet yang ada di dalam kandang. Masing-masing membeli monyet sesuai dengan uang yang mereka punya. Ada yang mengambil 20 ekor, ada pula yang mengambil ratusan ekor.
Bahkan ada yang sampai mengambil dengan jumlah ribuan. Setelah Hasan mendapatkan uangnya, kemudian secara diam-diam ia menyusul Abu Nawas yang telah terlebih dulu meninggalkan kota tersebut. Dan mereka berdua tak pernah kembali lagi. Kini yang tertinggal di kota itu hanya monyet di mana-mana. Diceritakan ada seorang ulama yang mempunyai kekayaan berlimpah. Ia adalah Khalaf bin Tamim. Kekayaan yang dimilikinya tak lantas membuatnya terlena, apalagi sampai lupa diri. Ia justru semakin tekun beribadah dan rajin bersedekah kepada fakir miskin. Pada suatu hari, salah satu karyawannya mengabarkan sebuah berita duka. Tuan Khalaf, ada penduduk desa yang meninggal. Dia sangat miskin, sehingga ia tak punya kain kafan untuk menutupinya, kata si karyawan memberitahu. Penasaran dengan kabar tersebut, Khalaf segera mendatangi rumah si jenazah. Dan benar saja, setibanya di sana, ia melihat jenazah yang sudah terbujur kaku dengan hanya ditutupi selembar kain. Jenazah tersebut sedang ditunggui beberapa orang yang tak lain adalah kawan-kawannya. Tapi yang membuat Khalaf merasa heran, di atas perut si jenazah terdapat batu bata. Kemudian kawan-kawannya itu memberitahu kepada Khalaf siapa dan bagaimana si mayit semasa hidupnya. Mereka menceritakan banyak hal, mulai dari memuji ibadah yang dilakukan hingga kebaikan-kebaikan yang dimiliki si mayit. Baiklah, sekarang kita urus jenazahnya, kata Khalaf kepada kawan-kawan si mayit. Ia pun mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada mereka. Belilah kain kafan dan keperluan-keperluan lainnya, perintah Khalaf. Tak lupa ia juga menyuruh satu orang untuk mencarikan penggali kubur. Kini tinggallah Khalaf sendirian menunggui si mayit yang terbaring kaku. Tiba-tiba peristiwa mengerikan terjadi. Jenazah lelaki itu terbangun dan batu bata yang ada di atas perutnya terjatuh ke tanah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si jenazah berteriak sangat keras, "Binasa, celaka, neraka!" Sontak hal ini membuat Khalaf terkejut. Lantas ia mendekati si mayit dan memegang lengan atasnya. Sambil menggoyang-goyangkan lengannya, Khalaf bertanya, "Siapa kamu dan apa yang terjadi denganmu?" Mayit lelaki itu menjawab, "Ketika aku masih hidup, aku ikut sebuah aliran keagamaan yang ada di kota Kufah. Salah satu ajarannya adalah menghujat dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku juga diajarkan untuk berlepas diri dari mereka berdua." Mendengar penuturan si mayit tentu saja membuat Khalaf semakin terkejut. Tapi karena kasihan melihat kondisi mayit, Khalaf pun menasehatinya. "Bertobatlah dan mintalah ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi," kata Khalaf. "Percuma, sudah tidak ada gunanya. Saat ini aku akan dimasukkan ke dalam neraka," balas si mayit. "Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali?" tanya Khalaf. "Di alam sana aku diberitahu kamu akan dikembalikan ke dunia untuk menceritakan kepada kawan-kawanmu tentang apa yang kau lihat di sini. Lalu kau akan kembali ke sini untuk menjalani siksaan yang pedih." Setelah mengatakan beberapa kalimat itu, si mayit kembali dalam keadaan meninggal. Tak berapa lama kemudian, pulanglah kawan-kawan si mayit dengan membawa perlengkapan pemakaman yang mereka beli di pasar. "Aku sudah tidak mau mengurusi jenazah kawan kalian. Silahkan kalian saja yang mengurusnya," kata Khalaf kepada mereka. "Kenapa Tuan? Apa yang menyebabkan Tuan tidak mau mengurusi jenazah kawan kami?" tanya mereka heran.
"Setan telah berbicara dengan mulut mayat ini," jawab Kolab. Ia pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Adapun mayat lelaki tersebut lantas diurus oleh kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya ini juga bagian dari aliran sesat yang dianut oleh si mayit. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Dikisahkan saat musim kemarau melanda masyarakat Baghdad, banyak yang kekurangan air dan selalu kepanasan oleh teriknya sinar matahari. Namun permasalahan ini tak mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Baginda Raja justru membuat ruangan baru di dalam istana untuk dirinya sendiri agar lebih nyaman dan sejuk. Bahkan pintu untuk ruangan baru tersebut terbuat dari kayu yang mewah dan mahal. Walhasil Baginda Raja pun merasa senang. Meskipun musim panas dan kemarau melanda, tapi bagi Baginda Raja, hanya dengan membuka pintu tersebut, ia bisa merasakan kesejukan dan kenyamanan. Melihat itu, Abu Nawas merasa geram dan merencanakan sesuatu. Akhirnya terbesitlah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja dan menyadarkannya. Singkat cerita, berkat siasat dan akal cerdiknya, ia berhasil mencuri pintu tersebut, lalu diletakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Kalau kalian tidak ingin kepanasan, bukalah pintu ini. Niscaya kalian akan merasakan kesejukan." Para warga yang melihat tingkah Abu Nawas ini menganggapnya gila dan sudah tidak waras. Sementara di dalam istana dihebohkan oleh pintu yang hilang. Baginda Raja pun dibuat murka karena kejadian ini. Apalagi ketika mengetahui bahwa Abu Nawaslah yang telah mencuri pintu tersebut. Ia pun mendatangi Abu Nawas dengan didampingi beberapa pengawal. "Hei, Abu Nawas, dasar pencuri biadab! Berani-beraninya kau mencuri pintu istana!" bentak Baginda Raja emosi. Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepala. "Apa maksudmu melakukan ini? Dan kenapa pintu itu malah kau letakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, para warga mengeluh kepanasan dan kekurangan air dikarenakan musim kemarau melanda negeri kita," jawab Abu Nawas. "Iya, tapi apa hubungannya dengan kau mencuri pintu?" tanya Baginda Raja kembali. "Ampun Paduka yang mulia, saya hanya ingin orang-orang juga merasakan hal yang sama. Dengan membuka pintu tersebut, mereka bisa merasakan sejuk dan nyaman seperti yang Paduka rasakan. Oleh karenanya, saya mencuri pintu itu dan meletakkannya di tengah-tengah pemukiman warga," jawab Abu Nawas. "Lalu, apakah berhasil? Mereka tetap kepanasan, bukan?" "Kau jangan konyol Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, mereka masih tetap kepanasan. Sekarang tinggal Paduka yang meneruskan bagaimana caranya agar rakyat Paduka bisa merasakan sejuk dan nyaman dan tidak kekurangan air lagi," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, seketika Baginda Raja terdiam. Amarahnya yang tadinya memuncak berubah menjadi tenang. Ia pun mulai menyadari bahwa ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan nasib rakyatnya yang selalu kepanasan dan kekurangan air. Berkat perjuangan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja membuat sumur-sumur di berbagai tempat pemukiman. Baginda Raja juga mendirikan tenda-tenda di setiap tempat untuk warganya berteduh.
Adapun para warga yang tadinya menganggap Abu Nawas gila, ini berbalik memuji dan meminta maaf kepadanya. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas adalah seorang bujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Afas di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah sosok ulama besar dan karismatik serta sangat terkenal akan kecerdasannya. Dikisahkan, tidak akan pernah habis akal busuk Abu Dahi untuk mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang diinginkan oleh Abu Dahi dengan memfitnah Abu Nawas kali ini. Siang itu Abu Dahi menghadap raja dan mengatakan bahwa Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tentu saja raja sangat heran dengan cerita Abu Dahi. Bahkan sepulang dari menghadap raja, Abu Dahi terus menceritakan perihal Abu Nawas kepada semua orang yang dijumpainya. Abu Nawas kini menjadi dukun yang perbuatannya ke arah tidak mempercayai Tuhan, kata Abu Dahi meyakinkan orang. Dalam waktu singkat, rakyat akan membencinya, kata Abu Dahi dalam hati. Fitnah yang dilontarkan Abu Dahi disambut dengan gembira oleh orang-orang yang tidak menyukai Abu Nawas. Maka dengan geram mereka mendatangi Abu Nawas. Semula Abu Nawas terkejut. Setelah mendengar dirinya kini terkenal sebagai dukun, ia langsung mencari akal. "Jadi apa yang kalian minta dariku?" tanya Abu Nawas pada mereka. Bermacam-macam permintaan diutarakan orang. Ada yang minta kesaktian, kekebalan, menjadi gagah, menjadi kaya raya, dan sebagainya. Tuan Abu Nawas telah memberi beberapa jimat kepada orang lain. Mengapa kepada kami tidak? Desak mereka. Menurut arwah nenek moyang yang masuk ke dalam tubuhku, hanya malam hari jimat-jimat itu boleh kuberikan. Datanglah tengah malam, akan kuberikan jimat-jimat itu pada kalian, kata Abu Nawas meyakinkan mereka. Orang-orang itu gembira menerima janji Abu Nawas. Tepat tengah malam, orang-orang itu sudah berbondong-bondong datang. Abu Nawas duduk bersila di ruang tamu. Satu persatu orang maju menghadap Abu Nawas yang berlagak dukun. Lalu ia menyerahkan batu kerikil hitam. Sebelumnya, Abu Nawas mengatakan kepada mereka bahwa batu kali itu batu pemberian arwah nenek moyangnya untuk jimat. Siapa yang mau kaya, cantik, gagah, banyak rejeki, kebal senjata tajam, dan sakti mandraguna, maka cukup simpan baik-baik batu hitam yang nanti kubagikan, jelas Abu Nawas lantang. Dengan gaya yang sok dukun beneran, Abu Nawas benar-benar membuat banyak orang yang datang ke rumahnya percaya. Nah, hadirin, tidak lama lagi akan muncul seseorang yang mengaku dukun pintar selain hamba. Itulah saat yang tepat bagi tuan-tuan untuk memanfaatkan batu jimat pemberian hamba ini, kata Abu Nawas lagi. Memanfaatkannya bagaimana Pak Dukun Abu? Tanya mereka penasaran. Datangi dia dan lemparkan batu itu kepadanya, lalu katakan apa keinginan kalian. Begini caranya, yang berniat ingin kaya, lemparkan pada dukun itu dan katakan aku ingin kaya raya. Nah, gampang kan? Setelah melempar batu itu, kalian akan menjadi kaya raya, jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Bergembiralah orang-orang itu, kerikil hitam di tangan lalu digenggam erat-erat.
Sebelum pergi, beberapa orang sempat menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Setelah orang-orang itu pulang, Abu Nawas terus saja berpikir siapa yang memfitnah dirinya menjadi dukun. Ia mondar-mandir mencari akal untuk menjebak orang yang telah memfitnahnya. Akan kuberi pelajaran, barang siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya, kata Abu Nawas dalam hati. Dari hari ke hari, Abu Nawas makin terkenal menjadi dukun. Ia selalu dikunjungi banyak orang. Orang-orang yang datang selalu memberi uang padanya. Tentu saja Abu Nawas menolak, sambil mengatakan bahwa ia selalu mendapat uang sekeranjang setiap harinya. Hamba sekarang kaya raya melebihi raja. Bayangkan, sekeranjang uang emas hamba dapatkan dari pekerjaan hanya menjadi dukun, kata Abu Nawas kepada setiap orang yang dijumpainya. Perihal Abu Nawas mendapat sekeranjang emas setiap harinya sampai juga ke telinga Abu Dahi. Hatinya makin panas. Kurang ajar, maksudku menfitnah Abu Nawas agar dijauhi rakyat dan baginda raja. Kok malah menjadi kaya, geram Abu Dahi dalam hati. Lalu timbullah pikiran liciknya. Aku juga bisa melakukannya, kekayaan akan kuambil alih, katanya pula. Kemudian, ia memerintahkan orang-orangnya untuk keluar masuk kampung, guna menyampaikan kabar bahwa Abu Dahi menjadi dukun hebat. Mendengar kabar itu, orang-orang yang menyimpan batu jimat pemberian Abu Nawas langsung bersiap-siap. Ketika Abu Dahi muncul di halaman rumahnya dengan pakaian ala dukun, datanglah mereka secara berbondong-bondong. Abu Dahi tampak gembira dan menyambut mereka dengan senyum berkepanjangan. Namun betapa terkejutnya lelaki jahat itu ketika secara bersamaan orang-orang yang datang tersebut mengeluarkan batu-batu hitam dan melemparkannya ke arah Abu Dahi, disertai dengan permintaan, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, saya ingin gagah dan tampan," teriak mereka. Ya, sahut Abu Dahi sambil mengelak dari lemparan batu. Ia langsung mengambil langkah 1000 dan masuk ke dalam rumah. Tapi orang-orang itu terus saja melempari rumah Abu Dahi sambil berteriak-teriak. Setelah puas, orang-orang itu pulang ke rumah masing-masing dengan wajah berbinar. Tinggallah Abu Dahi yang tidak habis pikir. Mengapa orang-orang itu melemparinya? Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kecut. Ia bukan senang melihat menteri Abu Dahi dilempari batu, tapi ia hanya ingin menyadarkan sifat buruk si Abu Dahi itu. Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan Khalifah Harun. Semasa hidupnya, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, jahil, dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel. Tidak hanya pada manusia, kejahilan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat. Dia mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika Abu Nawas wafat. Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat 2 rakaat. Usai sholat, dia memberikan surat wasiat kepada istrinya. Beberapa waktu pun berlalu.
dan Abu Nawas wafat. Dari situ, kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun, diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. Man robuka, atau siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama? Bukan orang yang baru meninggal dunia, jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili. Konon, kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khattab yang dikisahkan berani membentak malaikat Mungkar dan Nakir. Kisah hakim yang tamak. Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya. Hakim mengetahui hal itu, maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut. Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku? Tanya hakim. Iya, benar. Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya, balas pemuda itu. Aku kesini untuk mengambil mahar itu. Sekarang kau pergilah dari rumah ini, seru hakim. Pemuda itu sangat sedih, ia tak bisa melawan seorang hakim. Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan. Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu, ujar si pemuda. Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran, ujar perempuan tua itu. Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas. Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas. Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu, ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka di rumah Abu Nawas. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Aha, ia berhasil mendapatkan sebuah ide. Besok pagi kalian kesini lagi. Bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi, ucap Abu Nawas. Untuk apa semua alat itu? Tanya sang pemuda. Kau akan tahu besok pagi. Ajaklah semua temanmu juga, pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju. Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas.
"Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini?" tanya sang pemuda. "Semua pergilah ke rumah hakim istana. Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa," ucap Abu Nawas. "Tapi bagaimana jika hakim istana marah?" balas pemuda itu. "Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya," kata Abu Nawas. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana. Rumah hakim sudah hampir hancur, dan si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu. Hakim yang sedang tertidur pun bangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur. "Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku?" teriak hakim istana marah-marah. "Kami sedang menghancurkan rumahmu, apa kau tak melihatnya?" balas pemuda itu. "Kalian bisa saya hukum, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini?" tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu si hakim bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. "Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapat hukuman," dengus hakim istana. Sesampainya di istana, si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. "Cepat, panggil Abu Nawas ke sini," perintah raja. Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi. "Hei Abu Nawas, apa benar kau menyuruh para pemuda itu untuk merusak rumah hakim istana?" tanya raja penasaran. "Benar raja, semalam aku bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah," jawab Abu Nawas. Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur, tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? "Kamu sungguh salah besar Abu Nawas," ujar raja. "Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu?" ucap Abu Nawas. Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana. Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya. "Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja, aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan," ucap si pemuda. Hakim istana terlihat pucat, ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya. Raja pun memecat hakim istana. Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim. Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan. Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja.
Benar Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Apa kau bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya, ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita, agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku? Tanya Baginda Raja. Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang, terang Abu Nawas. Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya, jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. Rupanya engkau telah mempermainkanku ya, ucap Baginda Raja dengan nada marah. Apa yang Baginda maksud? Ujar Abu Nawas. Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak, terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali, lanjutnya. Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan
Tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Diawali suatu hari, Baginda Raja tampak termenung di singgasananya. Dilaporkan dia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Dia sengaja merahasiakan dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah,
Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang di sana merasa heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah saja Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkan dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti, dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya.
Sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu, ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal yang untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati, Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal," perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya Paduka yang mulia.
Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba. Tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan, Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan coba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas?" bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan," ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas, pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. "Saya ada pekerjaan buat kamu Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah," kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. "Siap, saya sangat mau tuan," kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya.
Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya. Dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat ku hitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas." Diceritakan di kampung seberang ada seorang rohib yang sangat terkenal religius. Masyarakat di sana menganggap sang rohib dapat mengetahui akan hal-hal yang gaib. Rohib itu menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa kepadanya. Ada juga yang meminta untuk diramal akan masa depannya. Sang rohib menjelaskan bahwa dialah jalan menuju ke surga. Siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menuruti apa yang dikatakan oleh sang rohib. Dengan penjelasan sang rohib, orang-orang ingin menjadi pengikutnya. Selain di kuil, ia juga menyebarkan ajarannya di pasar-pasar yang penuh dengan keramaian. Pada suatu hari, sang rohib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajarannya di daerah Abu Nawas tinggal. Setelah memasuki kota Baghdad, ia berjalan menyusuri kota dengan berpakaian layaknya orang suci. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju ke pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikannya, hingga dirinya curiga terhadap rohib tersebut. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci? Pikir Abu Nawas dalam hatinya. Karena merasa penasaran, Abu Nawas pun bertanya kepada si rohib, "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapakah Anda ini?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rohib," jawab orang tersebut. "Rohib? Apa itu rohib, tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Rohib itu adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan ke surga," kata sang rohib menjelaskan. "Oh, begitu ya.
Tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar, jawab sang rohib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Hal ini membuat sang rohib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya telah direndahkan oleh Abu Nawas. Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya ya? Bentak sang rohib. Bukan begitu Tuan, Anda jangan salah paham dulu, balas Abu Nawas mencoba menenangkan. Lalu kenapa kamu menertawai saya? Tanya sang rohib bertambah emosi. Tuan, saya cuma tidak habis pikir, Anda kan mengaku sebagai rohib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia jalan ke surga? Sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu, celutuk Abu Nawas sambil tertawa. Wajah sang rohib mendadak berubah pucat karena menahan rasa malu. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Diceritakan, ada dua orang yang hidup bertetangga. Rumah mereka berdekatan satu sama lain. Akan tetapi, dua orang ini sangat bertolak belakang. Satunya adalah wanita pelacur, sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim. Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat. Ia rajin beribadah dan senantiasa bersikap bijak dalam menangani masalah. Tak heran bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat ataupun sekedar meminta doa darinya. Namun, di balik kealimannya itu, orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Wanita pelacur itu pasti selalu melakukan perbuatan mesum. Itulah yang selalu terucap di hatinya setiap kali ia memandang rumah tetangganya tersebut. Prasangka buruk itu selalu terlintas di benaknya apabila dia teringat akan si pelacur tersebut. Prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya, sehingga dia sangat membenci dan merasa jijik kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur itu. Ingin rasanya dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya. Namun, karena dia sangat dikenal masyarakat sebagai orang yang bijak dan adil dalam mengambil keputusan, ia pun enggan melakukannya. Karena ia takut dinilai masyarakat bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu, setiap kali melihat rumah orang alim tersebut, hatinya selalu bergejolak dan bergetar. Penyesalan dan tangisan yang mendalam selalu tersimpan di hatinya. Dalam batinnya si pelacur selalu berkata, "Betapa mulianya engkau, wahai orang alim. Engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana, sementara aku, hidupku berkelimang dengan lumuran dosa. Engkau adalah orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Banyak orang dari berbagai penjuru berkunjung ke rumahmu menimba ilmu, serta memohon doa restu darimu. Ya Allah, aku sangat ingin seperti dirinya, hidup terhormat, disegani, dan jauh dari dosa, serta perbuatan maksiat. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalanmu yang benar, mudahkanlah keinginanku ini, dan janganlah engkau biarkan aku dalam keadaan tersesat seperti ini." Batin si pelacur selalu berbisik kepada Allah. Demikianlah yang terlintas di hati si pelacur setiap kali si pelacur menatap rumah tetangganya yang alim. Ia senantiasa berprasangka baik dan berdoa untuk tetangganya. Namun sebaliknya,
orang alim tersebut selalu berprasangka buruk kepada si pelacur. Bahkan semakin hari, ia semakin geram dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu. Singkat cerita, tibalah hari pembalasan. Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu neraka. Dia pun protes kepada malaikat, "Kalian pasti salah. Coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini." Malaikat pun membuka dan membacakannya. "Memang benar, engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim. Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebaikanmu. Tetapi satu hal yang membuat Allah murka dan tidak ridho kepadamu. Engkau selalu melihat orang lain dengan prasangka burukmu, terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur. Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya ditempatkan pada surga atau neraka?" Sementara itu, di sisi lain si pelacur yang tetangganya orang alim tadi justru diantarkan malaikat menuju pintu surga. Ia pun heran, lalu bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian tidak salah dalam membaca catatan amal ibadahku? Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga. Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia?" Lalu malaikat menjawab, "Memang benar, catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan berbuat dosa. Namun ada satu hal kecil yang nampaknya sepele tetapi sering diabaikan manusia. Justru itu yang membuat Allah ridho dengan perilaku hambanya. Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah dan selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama kepada tetanggamu yang orang alim itu. Engkau selalu mendoakan dan selalu berprasangka baik terhadapnya. Ketahuilah, Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan dialah yang berhak untuk menentukannya." Kisah ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa. Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan. Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam Ibnu At-Tailah. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku dipenjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai dipenjara?" "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh Menteri Istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan supaya bayarnya setengah saja, tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara," kata si wanita menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat.
Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. "Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. "Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang?" tanya Baginda Raja. "Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. "Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara?" tanya Baginda Raja.
Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zolim kepada rakyatku," titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara.